Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Alif Abdillah dari kelas Pendidikan Pancasila dari Kodam 1C dengan nomor NIM 21030174075 akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan PPT yang disusun oleh Bapak Berkasi selaku dosen pembimbing dan dosen tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA yang berliteratur Banyak Ajar 2018, Ristek Jati 2016, tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA 2019. Next. Definisi filsafat yang pertama adalah dari segi etimologi. Filsafat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah philos yang berarti cinta, kemudian ada sophia yang berarti bijaksana. Sehingga filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan secara bahasa atau secara etimologi. Ada tokoh filsafat yang bernama René Descartes. Kemudian filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan dalam ilmu filsafat ini. Ciri-ciri filsafat ada yang pertama adalah koherensi atau padu, yang kedua ada rasional, yang ketiga ada holistik, yang keempat ada memberi visi. Kemudian fungsi dari sistem filsafat adalah memberi jawaban perangkat dan pemersatu serta memberi kebenaran. Dasar yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai filsafat bangsa. Yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila. Kemudian ada landasan epistemologis Pancasila. Kemudian ada landasan aksiologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila dari Aristoteles, ia mengatakan bahwa ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi yang disamakan artinya dengan metafisika. Subjeknya adalah manusia yang berlandaskan pertama berlandaskan Pancasila, ada sila pertama, kedua yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah landasan epistemologis Pancasila. Menurut J.F. Ferrier, ia mengatakan epistemologis is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, method, and validity of knowledge. Penalaran, ada penghayatan, ada kesusilaan dalam landasan epistemologis Pancasila. Mengapa kok Pancasila itu dijadikan sebagai sistem filsafat bahasa Indonesia? Ya, ini karena ada ketiga ini. Yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila. Menurut Theodor Bramel, ia mengatakan bahwa cabang ilmu yang menyelidiki tentang berkomunikasi,
etika, dan politik. Inti dari semua ini, Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia yang menjadi tumpuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam pekerjaan maupun dalam etika dan moral bangsa Indonesia, yakni filsafat bangsa yang menjadi tumpuan sumber dari segala hukum, tidak menerima paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologinya. Dengan alasan ini, secara praktis fungsionalis, secara formal konstitusional, secara psikologis dan secara kultural dan sosial, nilai dasar Pancasila itu bersifat tidak tetap yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan, nilai kemanusiaan ini ya bangsa Indonesia adalah bermoral dan itu bersama menurut hati nurani. Kemudian kita harus bersatu membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Kemudian kita harus menggunakan prinsip demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Video tentang nilai penerapan Pancasila. Yang kelima ada mengandung arti bahwa, yang keempat adalah mengandung arti bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, artinya semua aturan kehidupan, hukum, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia. Nilai objektif dan subjektif Pancasila sebagai sistem filsafat, yakni yang pertama nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Pokok pikiran keduanya, yakni negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiositas. Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Pengertian nilai menurut beberapa ahli, Jayari, nilai atau 9. Nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional.
berdasarkan diksionari dalam Wina Putra tahun 2009, nilai adalah harga atau kausalitas sesuatu. 3 macam nilai menurut Notonegoro adalah nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4: nilai kebenaran, keindahan, kebaikan moral, dan religius. Moral berasal dari kata mos atau mores yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau nilai masyarakat yang bersumber pada nilai-nilai. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan. Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi. Misalnya norma agama ada sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan, sanksinya rasa malu dan menyesal, norma kesopanan, sanksinya menghasilkan dalam pergaulan masyarakat, norma hukum, sanksinya penjara atau kurungan atau denda. Hubungan nilai norma dan moral. Hubungan antara ketiganya adalah sangat erat. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral etika. Karena hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali, kadang-kala kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. Persatuan Indonesia, sikap nasionalisme yang wajib dimiliki tiap-tiap warga negara Indonesia, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kedua, memberikan perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan. Yang ketiga adalah kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kebahagiaan. Pengertian nilai moral dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Pengertian nilai moral dan norma seperti yang dikatakan tadi, nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Dalam kehidupan nilai-nilai tersebut disebarkan ke dalam ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga, ada nilai dan norma. Nilai atau sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat disebarkan dalam norma aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Sekian dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf.
dan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Haidar Al-Abdillah mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.